ini ingin menyewa rumah. Tiba-tiba ada sebuah kertas menempel di lututnya. Awalnya dia tidak peduli, lalu membuangnya. Tapi tak lama kemudian, kertas itu kembali lagi, membuat pria itu tidak sabar, dan membuangnya lagi. Tapi kertas lembut ini, seperti sihir, tidak hanya terbang kembali, bahkan jatuh tepat di wajahnya. Pria ini sangat kesal. Dia melihat ternyata ini adalah iklan sewa rumah. Kebetulan, apartemennya ada di belakang pria itu. Mungkin ini kehendak Tuhan yang membawanya ke rumah ini. Setelah melihat-lihat, dia sangat puas dengan rumah ini, terutama bagian atap rumah. Jadi memutuskan untuk menyewa rumah ini. Tak disangka, pada malam hari, David baru saja mengeluarkan sekaleng bir dari lemari es. Saat berbalik, dia melihat seorang wanita tiba-tiba muncul. Anehnya, wanita itu mengira dia adalah pencuri yang menyelinap masuk. Dengan gemetar berkata, "Saya bisa memberi semua uang saya, tapi kamu harus segera pergi." David bingung. "Bu, ini rumah yang baru saja saya sewa." Wanita itu berkata dia sudah tinggal di sini selama lebih dari 50 tahun. Perabotan di ruangan itu diatur oleh tangannya sendiri. Melihat ekspresi semangat wanita itu, dia sepertinya tidak berbohong. David mengira dia pasti telah ditipu oleh agen. Wanita itu melihat David membuat rumahnya tampak berantakan. Dia sangat marah memeriksa ke dapur. David baru saja ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba wanita itu menghilang. Seketika rumah itu menjadi tenang kembali. David tercengang. Apakah dia berhalusinasi karena minuman? Demi keamanan, dia membawa alat untuk memperbaiki kunci pintu. Mengira semua akan baik-baik saja, tapi ketika baru keluar dari bak mandi, dia mendengar wanita itu berteriak lagi, mengusirnya pergi. Tapi ketika dia berbalik dan melihat, David bingung. Dia lalu memberitahu temannya tentang pengalamannya. Tidak disangka setelah temani mendengarnya, berkata mungkin karena dia terlalu lama hidup sendiri, ditambah dengan halusinasi yang disebabkan oleh minuman. Setelah mengobrol dengan Darlie, dan tidak mendapatkan jawaban, jadi dia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Ketika dia sampai di rumah, dia terus mencoba mencari wanita itu. Tapi wanita itu tidak muncul. Tapi ketika dia akan tidur, wanita itu muncul lagi, juga menunjukkan banyak bukti. Buktikan bahwa dia adalah pemilik rumah. Berkata David mungkin sakit jiwa, tidak ingin keluar dari rumahnya. Wanita itu memutuskan untuk memanggil polisi. Tapi hal aneh terjadi lagi. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengangkat telepon. Kejadian ini juga mengejutkan David. Dia melihat wanita itu menghilang lagi. Sepertinya David menyadari sesuatu. Dia segera menghubungi agennya. Agennya berkata, ternyata pemilik rumah bernama Elizabeth. Belum lama ini dia mengalami kecelakaan mobil, dan mengalami koma. Situasinya tidak optimis. David akhirnya mengerti. Ternyata yang dia lihat hanyalah jiwa Elizabeth. Jadi David datang ke toko buku, membeli buku tentang supranatural. Tiba di rumah, dia mencoba membuat wanita itu keluar. Tapi cara ini tidak berguna. Dia tidak muncul. Kemudian dia punya ide, mengancam Ellie jika dia tidak muncul. Dia akan membakar mejanya. Jangan coba melakukannya. Metode ini benar-benar berhasil. David mencoba berkomunikasi dengannya, dan Ellie tidak bisa menjawab pertanyaannya sama sekali. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. David memberitahunya. Dying, maybe? Dare you say that to me? Oh, calm down. Get your hands off of me, you pervert! Calm down. I'm not here to hurt you. I'm trying to help you face the fact that you are... I'm not dead. What's happening to me? You're dead! Ellie marah dan takut. Dia ingin memberi pelajaran pada pria yang tidak masuk akal ini. Tapi tiba-tiba, Rest in peace. I'm not leaving. pria ini harus memakai pakaian dalam di kamar mandi, karena di sebelahnya ada hantu yang menatap lurus ke arahnya, ingin mendapatkan bir nol. Ellie juga akan muncul di lemari es. Saat menonton TV, dia akan bernyanyi di atas meja. Wanita hantu ini cukup keterlaluan, membuat David tidak tahan. Jadi dia mengundang pendeta untuk mengusirnya. Tapi apakah itu air suci pendeta, atau dewi dari timur? Tidak ada yang bisa mengusir Ellie. Bahkan tim dengan peralatan profesional, mereka juga penipu. All set, sir. We have the spirit. Ooh, a butter dish. You sure? Oh, definitely. I have it right here. I'm gonna go give him a flush. Yang membuat Ellie bingung adalah,
Mengapa hanya David yang bisa melihat dirinya? Mereka tidak pernah bertemu. Dia benar-benar tidak ada lagi. Dia merasa David bisa melihat dirinya. Bukanlah sebuah kebetulan. Ellie membuat permintaan. Meminta David membantunya menemukan jawaban. Agar semuanya jelas. David pun menyetujuinya. Untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Mereka mengunjungi tetangga. Ternyata Ellie tidak pernah menyapa tetangganya. Bahkan mereka tidak tahu dia tinggal di atas. Ini membuktikan, Ellie tergila-gila dengan pekerjaannya, atau fobia sosial yang parah. Secara tidak sadar, keduanya datang ke restoran. Ellie sangat terkesan di sini. Jadi mereka masuk ke dalam. Ellie baru ingat. Dia dulu selalu ingin datang ke restoran ini, tapi tidak pernah kesampaian. Tepat saat mereka akan pergi, seorang pelanggan tiba-tiba terjatuh di tanah. Semua orang berteriak minta tolong. Apakah ada dokter di sekitar? Setelah mendengar panggilan bantuan, tanpa sadar Ellie langsung memberikan pertolongan pertama. Dia meminta David pergi menyelamatkannya. Mengikuti perintahnya, David berjalan selangkah demi selangkah, berhasil mengeluarkan gas dari tubuh pasien. Seketika pria itu bisa bernafas kembali. Dia ditarik kembali dari neraka. Kemudian Ellie menyadari, dia dulu mungkin adalah seorang dokter. Setelah memiliki petunjuk, mereka datang ke sebuah rumah sakit. Melihat lingkungan yang akrab di depannya, dia yakin dia bekerja di sini. Seketika ingatannya kembali, mengalir ke dalam hatiku seperti air. Kemudian David menyamar sebagai pacar Ellie, dan perawat memberikan jawaban yang dia inginkan. Tetapi perawat itu ragu-ragu, menjelaskan sesuatu telah terjadi. Saat itulah Ellie ingat kembali, 3 minggu yang lalu terjadi kecelakaan. Dia sedang buru-buru ke kamar pasien, melihat tubuhnya yang masih hidup. Ellie sangat tersesat. Sebagai seorang dokter, dia tahu waktunya tidak banyak lagi. David meminta dia mencoba kembali ke tubuhnya, tapi bagaimanapun dia tidak bisa bersatu dengan tubuhnya. Kemudian David memegang tangannya, mengangkat tangannya. Tanpa diduga, Ellie bisa merasakan sentuhan jari-jarinya. Melihat dirinya yang terbaring koma, Ellie memutuskan akan tinggal di rumah sakit. Dia berterima kasih kepada David atas bantuannya. Setelah David pulang, dia merasa seperti ada satu orang yang hilang di rumah. Terlihat sedikit kosong. Ada kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Di waktu yang bersamaan, di rumah sakit, Ellie mendengar dokter yang merawat menyarankan agar menghentikan pengobatan Ellie, karena dia telah koma selama 3 bulan. Perawatan ini tidak ada gunanya. Seketika ini membuat Ellie panik. Namun kakaknya menolaknya. Dia tidak bisa menerima kematian adiknya. Pria ini menemukan dirinya jatuh cinta dengan hantu. Dia menjadi lesu setelah meninggalkan hantu, membersihkan rumah seperti yang dia inginkan. Dia merasa sangat kehilangan. Bahkan tetangganya ingin menggodanya. Dia tidak peduli. Pada saat ini, Ellie tiba-tiba muncul. David sangat terkejut. Ellie memberitahunya. Dokter membujuk kakaknya untuk mencabut ventilatornya. Untungnya kakaknya tidak setuju. Jika tidak, dia akan benar-benar mati. Malam itu keduanya membuka hati mereka, mengobrol semalaman. Keesokannya, David membawa Ellie ke sebuah rumah besar, membuka gerbang taman. Tempat ini seperti surga, suara burung dan wangi bunga. Awan menutupi kabut seperti surga. David memberitahunya, tata letak seluruh taman ini dirancang sendiri. Ellie sangat terkejut. Dia terpesona oleh keindahan taman ini, karena ini adalah tempat yang sering dia impikan. Sementara keduanya tenggelam dalam keindahan, sebuah kabar datang. Agen rumah menghubunginya, memutuskan menyewakan rumah itu kepada David untuk jangka panjang. Ini berarti kakaknya setuju dengan saran dokter itu. Keduanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, lalu buru-buru datang ke rumah kakaknya. Namun, komunikasi itu tidak berhasil. Kakaknya juga mengira dia sakit jiwa. Seketika mengejarnya dengan pisau. Ketika saya sampai di rumah, hari sudah gelap. Ellie berpikir dia benar-benar harus menerima takdirnya. Malam ini David berpikir lama. Keesokan harinya, ide gilanya muncul. Dia berniat untuk mengambil tubuh Ellie, mencurinya dari rumah sakit. Ellie buru-buru mengejarnya dan menghentikannya, karena jika dia melakukan itu, David bisa dipenjara. Tapi dia sudah memutuskan. Dia bahkan menipu Darlie untuk datang dan membantu. Mereka merobos rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, Darlie akhirnya menyadari ada yang tidak beres. David terpaksa mengatakan yang sebenarnya, berkata jiwa Ellie ada di belakangnya. Dia tidak percaya. Dia memberi isyarat di belakang punggungnya, ingin memverifikasi apakah itu benar yang dikatakan David. Rock.
Scissors. Paper. Paper. Rock again. Rock again. He's flipping me off. Me flipping her off? Akhirnya Darlie percaya. Tapi meski begitu, apakah pantas mengambil risiko sebesar itu untuk hantu ini? Woman? Yes. Why? Because I love her. I love her. I do. I love her. He's never said that to me before. Kemudian mereka membawa kasur pasien ke kamar Ellie. Tapi ketika melihat wajah Ellie, Darlie terkejut. Bukankah itu dia adalah wanita yang akan dikenalkan kepada David? David akhirnya mengerti alasan mengapa hanya dia yang bisa melihat jiwa Ellie. Tapi tiba-tiba, dokter datang ingin melepaskan selang oksigen Ellie. David langsung memukulnya. Mereka mendorong Ellie berjalan keluar. Baru berjalan keluar, petugas sudah mengejar mereka. Dalam keadaan panik, petugas tidak sengaja cabut masker oksigen Ellie. Abislah sudah. Jiwa Ellie berangsur-angsur menghilang. Jantungnya juga berhenti bergerak. Stay with me. Segera dia dilempar ke tanah oleh para penjaga. Dan tiba-tiba, instrumen itu tiba-tiba bergerak. Jantungnya berdetak kembali. Ellie sadar kembali. Dia mengigat kakaknya dan semua orang. Namun dia lupa pada David. Ketika David akan menyentuh tangannya, perlahan-lahan Ellie menghindar. Melihat ini, David pun pergi. Tak lama kemudian, Ellie akhirnya keluar dari rumah sakit. Pria itu juga pindah dari apartemen. Ketika Ellie pulang lagi, dia melihat rumahnya tampaknya telah berubah. Dia melihat sekeliling ruangan. Kemudian pergi ke atap rumah. Dia terkejut. Atap rumahnya telah menjadi taman. David sedang melakukan sentuhan akhir di sini. Melihat Ellie sepertinya ketakutan. Dia buru-buru memberitahu Ellie untuk tidak salah paham. Dia hanya ingin memberikan taman ini kepada Ellie. Saat David akan mengembalikan kunci apartemen, David menyentuh tangannya. Seketika membuat semua ingatan Ellie kembali. Di atap yang terlihat seperti surga yang mekar, keduanya terlihat bahagia saling berpelukan.